kalau kita bicara mengenai relaksasi dari pembatasan ini sendiri, sebenarnya ini merupakan satu signal positif. Di mana terus terang kalau kita bicara mengenai pembiayaan konsumen atau khususnya untuk mobil dan motor, sebenarnya sudah sangat baik pada saat kita mengetahui adanya stimulus PPNBM yang dimulai dari tahun lalu dan berkelanjutan di tahun ini. Walaupun kita ketahui bahwa stimulus ini akan segera berakhir, namun ini merupakan suatu indikasi bahwa masyarakat sebenarnya sudah cukup lama ingin membeli kendaraan baru atau mengganti kendaraan mereka. Nah, ini merupakan suatu indikasi sendiri di kami di asosiasi maupun data yang ada yang masuk dari para pelaku usaha, di mana peningkatan penjualan daripada untuk mobil maupun motor ini terus meningkat, sehingga pertumbuhan kami sudah positif dibandingkan di mana kami tutup, walaupun tutup dengan minus kontraksi yang masih sekitar 1,5% di tahun 2021, tapi arahnya di first quarter ini sudah positif, Pak Bu Anneke. Jadi artinya bahwa dengan ini menjelang Lebaran, saya malah lebih yakin lagi bahwa peningkatan daripada order-order atau mungkin dari dealer-dealer yang dimana orang ingin membeli kendaraan akan terus meningkat gitu ya. Namun yang kita juga khawatirkan, stok yang ada di dealer pun sekarang ini memang kadang-kadang terbatas karena memang supply daripada microchipsnya sendiri juga masih menjadi hambatan. Demikian, Mbak Neke. Baik, proyeksi APPI sendiri peningkatan pembiayaan ini bisa mencapai berapa persen jelang Ramadan? Kalau di bulan Ramadan ini biasanya kalau ini terjadi dalam keadaan seperti normal sebelum COVID, itu mungkin bisa terjadi peningkatan 10-15%. 10-15%. Tapi di tahun ini kan setelah 2 tahun ada larangan mudik lalu tiba-tiba dibuka, apakah juga APPI sudah memproyeksikan mungkin ada lonjakan yang cukup signifikan? Saya yakin pelaku usaha sudah siap semua ya. Di sini ada Bu Asisa, pasti dananya sudah siap untuk mengantisipasi kalau terjadi lonjakan. Dan apakah ini akan terjadi lonjakan? Tentunya prediksi kami, tentunya harapan kami terus akan terjadi lonjakan peningkatan ya. Tetapi kembali, Mbak Anneke, tadi saya sampaikan bahwa kalau saya bicara dengan dealer-dealer, order banyak, tetapi yang masalahnya stoknya itu sendiri, Mbak Anneke, yang kadang-kadang menjadi hambatan juga saat ini. Baik, ketersediaan barang. Baik, kita akan beralih ke Ibu Azizatun. Ibu Azizatun, seperti apa kalau di BRI Finance? Apakah juga sudah ada antisipasi juga kalau nantinya jelang Ramadan ini terjadi lonjakan permintaan pembiayaan otomotif? Iya, terima kasih Mbak Anneke. Ini saya sepakat dengan Pak Suwandi. Untuk BRI Finance sendiri sebenarnya kita sama dengan industri. Dengan adanya stimulus PPNBM, ini sebenarnya sudah memberikan impact positif terhadap permintaan kendaraan untuk pembiayaan konsumer. Dan memang kalau menjelang Ramadan, kalau kita melihat sebelum masa pandemi, di kami sendiri sebenarnya peningkatannya cukup signifikan menjelang Ramadan. Bahkan sebelum pandemi ini pembiayaan konsumer kami ini bisa meningkat 40%. Nah, di tahun 2020 ketika di awal pandemi ini penurunannya sangat-sangat tajam sekali. Dengan penurunan yang sangat tajam ini karena adanya PPKM yang sangat ketat dan sebagainya, dan juga memang masyarakat masih belum tahu seperti apa kondisinya. Nah, di tahun 2021 kami melihat ini sudah mulai naik lagi, kemudian ditambah dengan stimulus, dan di tahun ini, di tahun 2022 dengan adanya pelonggaran lagi, kami berharap ini memang peningkatannya semakin tinggi lagi, terutama di BRI Finance. Memang kami sekarang memang pembiayaan fokus untuk pembiayaan konsumer, kami melihat trennya meningkatnya cukup tajam, bahkan bisa lebih tinggi dibandingkan sebelum pandemi. Demikian. Baik, artinya proyeksinya berapa untuk BRI Finance untuk pembiayaan otomotif di tahun ini? Untuk pembiayaan otomotif kami proyeksikan bisa meningkat di atas 30%. Bisa di atas 30%, artinya belum mencapai 40% seperti sebelum pandemi? Iya, 30-50. Memang sebenarnya tadi yang disampaikan oleh Pak Suwandi, ini memang orderan sangat banyak, tetapi memang karena keterbatasan stok barang ini yang menyebabkan angkanya tidak mengejar. Jadi permintaan banyak tapi suplainya yang memang terbatas. Seperti itu. Baik, kalau berdasarkan dengan data historis sebelum pandemi ataupun mungkin di 2020 dan 2021, nasabah BRI Finance ini cenderung lebih banyak mengambil kredit untuk otomotif jenis apa, Bu Azizatun?
Untuk pembiayaan ini sebenarnya memang banyak nasabah yang mengambil untuk mobil baru yang memang lebih besar, porsinya mungkin bisa di atas 60%. Tapi memang seperti yang saya sampaikan tadi, karena keterbatasan stok barang di lapangan, ini kami melihat untuk mobil bekas pun juga mengalami peningkatan. Karena memang tadi yang disampaikan dengan adanya pelonggaran untuk mudik dan sebagainya, sehingga kebutuhan masyarakat untuk kendaraan, apalagi ini dengan adanya pelonggaran, mereka ingin beraktivitas kembali. Nah, ini mungkin mereka menghindari untuk menggunakan transportasi umum dan sebagainya. Jadi banyak di antara mereka ingin melakukan replacement atau membeli mobil baru untuk istilahnya digunakan untuk mudik dan sebagainya.